itu papa saya, Dok. Apa yang terjadi? Papamu ketika dibawa ke sini sudah pingsan. Sudah kami tangani secepatnya. Untungnya aku kenal beliau. Saya sudah menghubungi temanku Dokter Arjun. Dokter keluargamu kan? Iya, Dok. Terus papa saya bagaimana? Dokter Hanafi tersenyum. Nanti Dokter Arjun yang akan menjelaskannya kepadamu. Oh, gitu. Makasih, Dok. Vira melirik Sally yang wajahnya cemas. Apakah dia mencemaskan papa? Tapi kenapa aku tak percaya dia mencemaskan papa? Batin Vira. Vira memilih masuk ke dalam kamar menunggui papanya dengan duduk di sofa, sementara Sally masih saja di luar koridor rumah sakit, berjalan bolak-balik seperti setrikaan saja dengan raut wajah yang cemas. Setelah acara makan-makan bersama, mereka berempat pulang. Farid mengantar Susiati ke rumahnya terlebih dahulu, barulah mengantar Aksan dan ibunya. San, jadi besok berangkat? Ya iyalah, kalau gitu malam ini aku nginep di sini ya. Boleh nggak, Bu? Boleh saja, Nak Farid. Asik. Makasih, Bu. Farid senang bisa bermalam di rumah sahabatnya sebelum sahabatnya itu terbang ke negeri orang dan pasti lama kembalinya. Rit, nanti tolong kunjungi emakku ya. Permintaan Aksan ketika mereka berdua sudah berada di dalam kamar. Oke, siap. Jangan khawatir. Ngomong-ngomong, tadi siang senang gak ada Vira? Farid menyenggol Aksan dengan sikunya. Mereka sedang rebahan. Ya, senang aja. Emak jadi ada temannya dan bisa ngobrol. Kata emak, kalau sama kamu asem. Emang mukaku asem apa? Farid tidak terima dikatain begitu. Dia langsung duduk dan menatap sahabat. Sorry, bercanda. Kata emak, kalau sama cewek lebih enak ngobrolnya. Tadinya kan Alia yang diajak emak, tapi dianya gak mau. Katanya lagi ada ujian. Oh ya, bukannya kamu yang suka? Kan 2 minggu ini yang kamu bahas Vira mulu, sampai bosen aku dengarnya. Selidik Farid, dia ingin mendengar jawaban Aksan. Dia memang sengaja memberikan surprise kepada sahabatnya itu dengan kedatangan Vira. Ia dan Susiati yang merencanakan hal itu. Oh, kalau itu wajar, Rit. Vira itu anak yang sedang labil dan butuh seseorang untuk meluruskannya agar tidak terjatuh ke jalan yang salah lagi. Kuperhatikan dia senang melihat Kimar, jadi mungkin dia pengen berhijab. Kan papanya jadi senang jika anaknya berubah. Yakin cuma itu saja? Yakin lah, Rit. Kamu kok jadi aneh sih, Rit? Aksan mengerutkan dahinya dengan menatap sahabatnya yang lagi banyak bicara itu. Aku biasa saja, kamunya yang aneh. Beneran kamu tak tertarik ke Vira? Dia cantik loh. Lirik Farid. Wajah Aksan biasa-biasa saja alias datar-datar saja. Ya emang cantik, Vira kan cewek. Kalau cowok ya ganteng. Kamu gimana sih, Rit? Aksan menggelengkan kepalanya dengan tertawa kecil. Vira tuh sudah kuanggap seperti adik. Oh ya? Terus jangan-jangan lo suka sama anaknya Pak Ustadz? Atau Ukti Nisa kali? Ah lo, udah cewek mulu yang diobrolin. Tidur yuk. Farid akhirnya berbaring kembali. Aksan miring dan membelakangi Farid. Sunyi. Tapi San, Vira cakep loh. Apalagi kalau senyum. Nanti foto berdua yang lagi senyum di sampingmu aku kirim ya. San, beneran manis banget senyumannya. Akhirnya Farid diam saja karena Aksan mendiamkannya. Mereka pun akhirnya tidur. Keesokan harinya, Aksan mengunjungi makam bapaknya sebelum berangkat. Pak, ini saya bersama emak. Kemarin saya sudah lulus S1. Sesuai janjiku kepada bapak bahwa aku akan menyelesaikan kuliah dan fokus belajar tanpa mengenal pacaran. Dan berhasil, Pak. Bapak dulu menyuruhku belajar dan menggantungkan harapan hanya kepada Allah. Aku masih ingat ketika bapak mengatakan bahwa carilah ilmu sampai jenjang yang tinggi meskipun kita tidak punya uang. Namun Allah Maha Kaya, pasti Yang Maha Kuasa akan memberikan jalannya. Dan benar, Pak, aku kuliah tanpa sepeser uang keluar. Begitu pula sekarang, Pak, aku akan menempuh S2 di Kairo juga dengan gratis. Aku dapat beasiswa, Pak. Aku tetap pada janjiku dan juga aku ingin menikah tanpa melalui pacaran. Aku akan kembali ke sini dan kami, aku dan emak akan bahagia bersama. Pak, hari ini aku akan berangkat. Bu Mutia di samping Aksan hanya mendengarkan Aksan berbicara. Sesekali ia mengelap air matanya. Setelahnya Aksan dan Bu Mutia pulang ke rumah. Setelah bersiap-siap, Farid dan Bu Mutia mengantar Aksan ke bandara untuk pemberangkatan
keberangkatannya. Aksan mendorong tasnya dengan tiket dan password dipegang di tangan. Setelah melewati petugas pemeriksaan, Aksan melambaikan tangan ke ibunya dan Farid. Akhirnya ia memasuki koridor menuju pesawat yang sedang parkir di landasannya. Dokter Arjun datang dan Vira langsung menghampirinya. "Dok, papa." "Vi, stop. Nanti saya ceritakan. Kamu keluar sebentar. Saya cek papamu terlebih dahulu." Terpaksa Vira melangkah keluar dan meninggalkan Dokter Arjun dan Dokter Hanafi yang ada di dalam kamar untuk memeriksa papanya. Sebenarnya ada apa ya? Vira masih saja bingung, netranya melirik ke sana kemari, namun orang yang dicarinya ternyata tidak ada. Kemana perginya Sally? Vira tak pedulikan hal itu, bodoh amat dengan Sally. Dia pun duduk di kursi ruang tunggu sambil menunduk lesu. Meskipun Vira membenci papanya, namun jika melihat papanya dipasang peralatan seperti itu, hatinya sedih juga. Dokter Hanafi keluar dan menyuruh Vira masuk menemui Dokter Arjun. Gegas Vira memasuki ruangan papanya. Dokter Arjun sudah menunggunya di sofa. Vira menjatuhkan bobot tubuhnya di sana. "Nyonya Sally mana?" "Saya tidak tahu, Om." "Vi, jangan kaget." Dokter Arjun terdiam sebentar. Vira menatap tajam kepadanya. "Papamu kena serangan jantung." "Apa?" Dokter Arjun mengangguk. "Selama ini papa tidak punya riwayat penyakit itu, Om." "Ya, dan saya pastikan tidak ada. Makanya saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi." "Kamu tidak ada di dekatnya saat papamu pingsan kan? Berarti saat bersama Nyonya Sally." Vira terdiam dan berpikir, apakah papa pingsan karena Sally? Terus ada apa sebenarnya? "Vi, kita tunggu papamu siuman. Untungnya segera dibawa ke rumah sakit dan ditangani. Kalau tidak..." Dokter Arjun tidak menjelaskan lagi. Vira pun sudah tahu dari ekspresi wajah Dokter Arjun. Mereka berdua tetap duduk di sofa dengan diam. Mereka menunggu Rahardian sadar dan Vira pun berdoa di dalam hatinya untuk kesembuhan sang ayah. Sementara Sally kabur dari rumah sakit, dia ketakutan. Dia takut suaminya sadar dan mengingat apa yang terjadi. Sally gelisah. Sally mondar-mandir di kamarnya. Dia merapikan kasur yang berantakan. Dia kepergok Rahardian sedang bermesraan dengan seorang cowok di kamarnya. Dia tidak mengira Rahardian pulang siang-siang. Apa yang harus kulakukan? Apakah aku harus pergi? Tapi jika aku pergi, semua yang aku capai sejauh ini akan hilang. Tapi jika tidak, Rahardian akan marah. Sally menjambak rambutnya sendiri. Dia masih saja mondar-mandir gelisah. "Tunggu, aku harus bersandiwara. Ya, aku akan bersandiwara." Laki-laki itu yang menerobos masuk ke kamarku. Dia adalah sales yang menawarkan kosmetik, emas, atau apa ya? Sally berpikir, kosmetik saja. Bibir Sally mengembang. Dia tersenyum dengan liciknya. "Aku akan kembali ke rumah sakit lagi." Setelah merapikan ranjangnya dan membuang celana dalam lelakinya yang tertinggal berserakan di lantai, barulah Sally berangkat ke rumah sakit. Ketika sampai di depan kamar Rahardian, Sally memegang dadanya, memastikan detak jantungnya. Dia mengambil nafas dan berpura-pura biasa saja. Dia pun membuka pintu. Vira dan Dokter Arjun yang berdiri di samping ranjang Rahardian serempak menoleh ke pintu. Sally melangkah menghampiri mereka dengan perasaan yang deg-degan. Terlihat Rahardian membujur tidur di ranjang dengan mulut dan hidungnya masih dipasangi kaca oksigen. Sally melirik suaminya dengan takut-takut. Rahardian masih saja menutup matanya. "Mas Rahardian, bagaimana keadaannya, Vi?" "Maaf, aku pulang dulu ganti baju. Bajuku kotor." Argumen Sally. Vira hanya diam saja. "Nyonya, Tuan Rahardian harus istirahat. Harap Nyonya memakluminya. Jangan berisik." Dokter Arjun menjelaskan, "Aku akan menemani papa meskipun kamu ada di sini." Vira melirik Sally sebentar dan langsung duduk di sofa. Sally salah tingkah, pasalnya sejak tadi. Dokter Arjun memperhatikannya. Sally akhirnya menunduk dan memilih berjalan menuju sofa. Dia duduk di sofa berjarak dengan Vira. Ia menata hatinya yang gundah gulana takut ketahuan. Rahardian istirahat. Ternyata dia sudah siuman, namun tetap menutup mata ketika Sally masuk ke dalam ruangan. Sejam kemudian Rahardian susah payah membuka kaca oksigen penutup mulutnya. Vira, pelan suaranya.
Vira yang tertidur tidak mendengarnya. Sally berdiri dan menghampiri Rahardian. "Ada apa, Mas?" "Pergi kamu!" Bersamaan Dokter Arjun masuk. Mundur Nyonya. Bersambung ke bab selanjutnya.